Yes, welcome back to Let's Talk with John Paul and MC Bensu. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang permasalahan yang biasanya orang tua sering ngomong, bro. Bahwasannya kalau kita punya duit harus simpan untuk beli aset, misalnya beli rumah. Bener. Namun kalau saya pribadi aku agak skeptis dengan perumahan sebenarnya. Kenapa? Karena apalagi di Medan, dulu saya pernah jadi sales di properti. Tapi propertinya jual apartemen Singapura, bukan yang di Medan. Kenapa tidak mau yang di Medan? Karena biasanya supply dan demand-nya tidak seimbang. Itu sebelum COVID loh, Go. Apalagi COVID, bener. mana mungkin bisa laku gitu loh. Ini yang luar biasa. So, kita nggak basa-basi lagi. Kita undang langsung dengan narasumber kita hari ini, Mike and Tobing. Halo. Apa kabar? Baik ya. Wes. Luar biasa. Ini pentolan dari Ciptalent ini. Mungkin Mike bisa intro sedikit. Oke ya. Jadi perkenalkan dulu, nama saya adalah Michael, tapi bisa disebut Mike lah ya dipanggilnya. Saya di sini Ciptalent Development ini menjabat sebagai manager marketing and sales. Udah berapa lama, bro? Kalau menjabatnya sih sebenarnya baru aja di bulan 9 2020. Namun 2008 saya sudah terjun ke dunia properti. Dari 2008. Udah 2008 udah lumayan lama loh ya, hampir 13 tahun ya. Luar biasa ya. Ini spesial loh, bro. 2020 baru diangkat. Pada saat COVID berarti dia jualan terus, bro. Nah, ini makanya naik pangkat yang mau kita kan? tanya. Betul. Ini luar biasanya. Nah, gimana dengan Tobing? Oke. Saya di Ciptalent sebagai branding manager. Artinya kita di Ciptalent punya mimpi membuat satu brand yang disukai dan sampai pada akhirnya masyarakat itu punya rasa memiliki atau sense of belonging untuk di si Ciptalent ini sendiri. Itu sih. Udah berapa lama, bro? Baru juga gitu. Cuman baru naik pangkat atau gimana nih? Artinya di Ciptalent kita merasa tertantang gitu kan, merasa tertantang karena secara profesional kan kita lihat kita seperti apa sih ke depannya gitu kan. Nah, kita punya cita-cita itu seperti apa sih gitu kan. Nah, yang kita lihat adalah Ciptalent ini bagi diri saya mungkin sama juga dengan Pak Mike. Ya, Ciptalent seperti transportasi untuk mewujudkan cita-cita kita sih. Nah, di sini di orang hebatnya kayak politikus ini jawabannya. Betul. Nah, di sini kan yang mau kita tanya, dia hebatnya begini, bro. Dalam kondisi di tahun 2020 itu kan COVID tuh. Semua orang bilang orang susah, begini begitu, ya kan, keuangan kurang lah, ya kan. Dia orang luar biasa. Dia orang bisa jual rumah di Ciptalent ini 70% ya, sold out. Dalam kondisi justru kayak dalam gitu. keadaan COVID. Nah itu, bro, jual ke siapa, bro? Siapa yang beli? Ini agak apa loh? Ya kan? Atau mungkin orang pura-pura nggak ada duit kali ya. Ternyata banyak duit nih, ya kan? Kita tanya yang pengalaman coba. Ya. Pendapatmu bagaimana, bro? Mungkin Pak Tobing dulu ya. Boleh. Yang pasti bukan jampi-jampi lah. Kita akan kasih tahu sedikit trik-triknya. Laris lo ya. Oke. Mungkin saya mulai dari siapa sih Ciptalent kan gitu. Nah, Ciptalent adalah property development company yang sebenarnya bukan pemain baru bahasanya pemain baru. Nah, Ciptalent sendiri sudah punya milestone, abang-abang koko. Nah, milestone kita itu udah dari 2010 sebagai company properti yang profesional gitu kan. Nah, berapa unit sih yang udah pernah dikerjain, berapa project? Nah, kita udah puluhan project, lebih dari 10 dan bahkan ini project ke-11 dan total unit rumah yang udah kita bangun itu 2000-an lebih, bro. Gitu. Jadi, apa sih konsep yang digaung kali ini gitu kan? Bagi kita perlu kabarkan kepada masyarakat gitu kan. Ciptalent hadir saat ini adalah persepsinya kami ingin bantu wujudin impian masyarakat kan gitu, bro. Dengan apa yang bisa kami bantu untuk wujudin masyarakat, mimpinya masyarakat. Salah satu mimpinya mungkin punya hunian yang seperti apa, yang baik gitu, bro. Nah, hunian yang baik yang diimpikan inilah yang kami pakai jadi pilar konsepnya kami gitu. Dan terjangkau. Dan pastinya terjangkau dan nggak ngasal. Gitu kan, artinya nggak ngasal. Nggak ngasalnya kita pikirin benar-benar
maunya konsumen kita itu seperti apa sih punya hunian gitu. Nah, betul. Yang kami tangkap, mungkin kami punya riset sendiri, kami punya ramuan sendiri. Yang kami tangkap adalah hunian yang gak ribet gitu kan, bro. Hunian yang benar-benar bisa sampai tua dinikmatin gitu. Bahkan bisa jadi investasi atau warisan untuk anak cucu. Gitu. Bener ya. Nah, itu yang kami tangkap sebagai pilarnya gitu. Nah, yang kali ini yang kami usung-usung di tahun ke-11-nya kami, mungkin nanti sampai sebagai pilot project-nya kami ke depan seperti apa, yang pondasinya kita bangun dari sekarang gitu. Jadi kita lebih mengedepankan konsep yang bisa dinikmati semua generasi. Nah, kita punya hunian yang bisa dinikmati semua generasi. Kita punya hunian yang bisa jadi perwujudan cita-cita generasi-generasi, semua generasi. Dan juga bisa dibuat jadi investasi juga. Mantap, ya. Gitu. Nah, yang kita gaungkan adalah hunian, kategori hunian yang indah, yang mewah, gitu kan. Nah, di dalamnya juga pastinya kita mulai dari sekarang kita tanamkan konsep one stop living. Nah, one stop living kemudian juga eco nature. Nah, artinya di sini gabungan antara one stop living yang dalam arti one stop living ini bisa memenuhi semua kebutuhan aktivitas kan gitu kan, nggak jauh-jauh dari pemukiman gitu. Dan eco nature ini kenapa gitu lagi kan, bocorannya sedikit, eco nature ini kita lebih kedepankan hunian ini kalau bisa seperti tempat wisata yang kita miliki sendiri, resort pribadinya kita gitu. Penasaran ya? Iya. Jadi untuk saat ini proyeknya apa nih? Gede dong proyeknya kalau cerita yang lagi di handle lah maksudnya yang lagi di handle, yang lagi gaung nih. Yang mana? Yang 70. Project sih kita untuk saat ini ada sekitar 6. Jadi dia ada beberapa daerah, mulai dari Gaksu, ada namanya kita sebut Grand Banten, kemudian Cipta Residen 2. Di daerah lainnya mungkin seperti daerah Karyajaya, Deli Tua, itu ada Namorambi City, Cipta Residen 1, dan hot project kita saat ini adalah The Ritz. The Ritz. Kaya dong. Si kaya. The Ritz, si kaya. Yang beli yang kaya atau jual yang kaya nih nanti? Intinya semua orang bisa kaya. Semua orang bisa kaya. Karena bukan yang kaya yang bisa beli ya. Bukan yang kaya yang bisa beli, bro. Betul. Si kaya. Karena dia tinggal ya kan, mau senang, nyaman, baru bisa merasakan kayanya itu. Iya. Betul kan? Kaya hati. Kalau tadi saya tangkap, Pak, 11 tahun kan. Berarti kan lebih kurang udah project ke-11 nih. Berarti setiap tahun satu project dong. Yes. Lebih kurang ya. Perhitungannya ya. Project yang lain selain project yang terbaru di tahun 11 ini sold out semua. Sudah sold out. Ya, tapi hanya mungkin kalau seperti Grand Banten sisanya mungkin 10-20%. Gitu. Namun kita di sini sih menggunakan manajemen baru, di mana khusus The Ritz ini adalah project pertama dengan manajemen terbaru kita. Gitu. Nah, waktu masa Covid itu bisa terjual sampai 70% sold out, itu yang mana nih? Yang The Ritz. The Ritz. The Ritz. Si kaya. The Ritz. Si kaya ini. Tempatnya strategis. Tempatnya sangat strategis gitu kan. Nah, nanti kita bisa jelaskan, tapi akan saya kasih gambaran sedikit. Kenapa si kaya gitu. Nah, kita akan perkaya mereka dengan fitur-fitur, manfaat-manfaat yang nantinya ketika mereka punya hunian ini, mereka ini ya impian saya. Salah satu impian saya. Akhirnya salah satu impian saya terwujud ya. Gitu. Iya. Seperti itu. Luar biasa ya. Ini perasaan kok rumah ini kita berempat tegang-tegang kali. Iya. Karena misteri. Kayaknya ngomongin rumah kan. Iya kan. Aduh. Jadi kepengen beli rumah gua. Pengen jalan-jalan ke sana jadinya. Kapan bro mau ke sana? The Ritz ya. Boleh dong kasih lokasi jelas dulu. The Ritz-nya di mana posisi? Jadi untuk The Ritz sendiri lokasinya di daerah Karyajaya. Nah, untuk kelebihannya lagi kenapa dibilang strategis? Karena The Ritz ini bisa diakses dengan 2 jalan. Jadi yang mungkin yang lebih sering kita dengar dari jalan Deli Tua atau mungkin jalan Karyajaya Johor gitu. Dua-duanya bisa diakses. Jadi dia lokasinya di tengah dari kedua jalan tersebut. Dekat sana udah ada jalan tol belum ya? Amplas ya, yang paling dekat sana ya jalan tol Amplas. Informasi yang paling update-nya lagi nanti sekitar radius sekitar 8 km dari sana akan dibuka jalan tol lagi. Kemudian akan dilalui namanya pembangunan pemerintah Jalan Ring Road 2.
Itu akan jadi dekat-dekat tempat lu akses bisa kemana-mana semua gitu, termasuk dekat ke Medan Zoo sebagai tempat rekreasi. Iya. Dan satu info update-nya itu adalah kita dapat kabar bahwa akan ada pembangunan waterboom dari pemerintahan Medan. Aksesnya banyak lah ya, bagus lah. Gitu. Tapi bukan itu aja ya kan. Sebenarnya point of interestnya kita bukan mau tunjukin itu. Kita mau gaungkan, kita kasih tempat yang benar-benar sudah kita pikirkan gitu. Bukan sesuai kebutuhan orang. Bukan ini tempat kita pilihkan, bukan kosong, lahan kosong ya udah bangun. Bukan itu. Tapi kita lebih mengedepankan kalian butuhnya apa sih di masa depan gitu. Lokasi seperti apa sih yang kalian butuhkan di masa depan, dan impian kalian tadi mau dijalankan. Kita udah dapat impian nih bro, kan gitu. Nah impian ini tadi mau diapain gitu. Wah aku impianku jadi orang miliarder. Terus ketika jadi miliarder mau apa? Mau senang-senangnya mau gimana? Nah konsep si kaya tadi, dari tadi kita mau seperti itu gitu. Jadi dia sudah tertata di awal lah. Mungkin contohnya adalah sekarang orang lebih banyak membuang waktu untuk bekerja. Family time jadi agak berkurang. Yes. Nah dengan The Ritz ini hadir di Medan, otomatis dengan akses jalan yang bisa kemana-mana melalui tol, melalui ring road, ataupun tempat rekreasi ke Medan Zoo ataupun waterboom yang akan direncanakan ini benar-benar bisa mempermudah si bapaknya ini untuk bawa si keluarganya mungkin untuk family time-nya lebih dekat gitu, tanpa harus wasting terlalu banyak waktu gitu. Iya. The Ritz. Oke. Jadi selain itu, kalau dari masalah akses sudah pasti bagus kan. Tadi aksesnya bagus, one stop living, sesuai dengan permintaan pastinya. Dan yang saya pengen tahu nih, selama COVID-19 kan pandemi nih ceritanya. Dari tadi jawabannya belum ada ini. Kenapa kalian bisa menjual The Ritz dengan luar biasa? Apa sih selain tadi kelebihan itu? Orang memilih The Ritz kenapa coba? Selain mimpi tadi ya. Iya. Pasti kan harus ada nyatanya juga kan. Contoh nih, saya datang karena gara apa gitu loh. Makanya saya mau beli misalnya kan. Kenapa bisa jual, Bro? 70% nggak main-main loh. Sih lebih tepatnya karena kita buat konsep di mana harganya yang memang murah, terjangkau. Oke, value-nya benar-benar luar biasa ya. Nggak murahan lah. Yes. The Ritz itu kita buat dengan tipe terendahnya itu 2 tingkat. Oke, 2 tingkat otomatis itu bisa untuk satu keluarga yang 2 anak 3 anak itu otomatis sudah bisa cocok. Oke. Pasarnya kita perbesar, kemudian pangsa pasar itu kita ngambilnya orang yang penghasilannya, kalau seandainya dia sendiri belum menikah dengan penghasilan 4 ke 5 juta, atau dia sudah menikah di joint income kan 4 ke 6 juta itu bisa beli The Ritz. Iya, gua ada lihat iklannya tuh. Dia maksudnya tulis kan rumah 2 tingkat cicilan bisa cuma 2 jutaan kayak gitu ya, benar ya. Benar. Emang itu tipenya yang kayak gimana sih? Bisa dapat cicilan gitu murah ya? Tipe itu ada yang tipe lebar 5, kemudian tipe lebar 6, dan ada ruko juga. Harganya itu benar-benar terjangkau. Jadi kita buat sedemikian rupa, DP-nya bisa dicicil 6 kali. Cicilannya hanya 2 jutaan per bulannya dibayarkan. Itu ya apa? Yang ruko? Yang ruko? Yang tipe lebar 5 meternya. Lebar 5 meter. Tapi kalau ngambil yang ruko ataupun yang lebar 6 meter masih di 2 jutaan. Tapi mungkin dia 2,5 sampai ke 3 juta gitu. Murah banget. Iya, murah banget loh. Iya kan? Kayak pernah denger gitu ya. Kayak pernah dengar ya. Ini kayaknya mau suruh si murah banget yang dateng nih. Bro, boleh detail nggak bro? Masalah harga ini. Supaya ya namanya kalau kita mau beli sesuatu pasti dong harganya berapaan dari sih? Harganya Ruko mungkin di sana berapa? 2 juta mau cicil sampai kapan bro? Cicilnya ke siapa sih gitu loh. Untuk harga kita bilang tipe perendah ya, yang lebar 5, kalau saya bilang 300 juta murah nggak? Banget. Nah faktanya adalah harganya di bawah 300 juta. Oh ya? Oh. Punya kembalian nggak? Punya. Itu berapa kamar ya? Kamarnya ada 2, tapi di bawah dia plong, jadi masih bisa untuk additional. Kalau mau ditambah bisa. Ya, kemudian di belakang sudah ada kelebihan tanah kurang lebih 15 meter luasnya, itu masih bisa digunakan untuk pembangunan. Boleh peluas kamar atau mungkin tambah bangunan lagi gitu. Berarti jadi sekarang saya beli 300 juta, kan ada kembalian tadi ceritanya. Boleh detail nggak 5 kali berapa nih? Nggak boleh ya?
langsung saja menuju ke Ciptalent. Langsung aja. Langsung aja menuju Ciptalent. Jadi yang pengen itu tahu jawabannya mungkin ya. langsung calling kita ya. Calling ya. Nah, biar penasaran dikit. Iya kan? Booking order kita. Booking order ya. Soalnya kalau udah ada statement kayak gitu dan penyiar ataupun yang beri pertanyaan udah langsung gini, pasti kita juga pengen beli dong. 300 juta mau cari di mana lo, bro? Iya, udah dengan One Stop Living tadi. One Stop Living, Eco Nature tadi. Iya, mau kemana nyarinya? Yang kita bro bayangkan, bro buka pintu rumah, begitu buka pada umumnya orang lihat langsung ya rumah orang depannya. Bener kan, bro? Row-nya sempit. Nah, nanti kita bahas, bro. Row-nya kita seperti apa? Parkir mobil berantam. Tapi yang paling harus bro tahu dan mungkin podcaster yang nonton, nah apa sih kelebihannya yang paling yang Eco Nature itu ini kelebihannya. Ini yang dari harus tadi ini apain? Eco Nature seperti apa sih? Nah, bro buka pintu, yang dilihat itu hijau. Oh, hijau. Ya, belum ada bro, pantai belum cermin. Dari itu ada malah laut, bro. Namanya kelebihan. Oh iya. Tiba-tiba dia bilang ada, ya kan? Laut buatan gitu. Bisa ada, gitu kan? Betul. Nah, itu. Begitu dibuka pintu, hijau. Gitu. Kalau sekarang kan, bro, ya begitu buka pintu ya tetangga, rumah orang. Poati jemur baju. Iya. Kayak gitu. Jadi intinya sih lebih ke beberapa dari unit rumah kita itu yang menghadap ke langsung ke depan tetangga itu nggak banyak, tapi lebih banyak itu menghadap ke fasilitas, ke penghijauan, dan kita benar-benar menjaga view-nya itu, jarak pandangnya itu diperjauh. Jadi begitu buka pintu dia lebih lihat ke pepohonan, baru ke rumah tetangga seberang gitu. Karena kita perbesar untuk row jalan itu sekitar 9 meter. Wow. Nah, kalau keamanannya gimana nih? Nah, keamanan ini kita yang paling sudah penting, ada. punya rumah itu harus aman. Benar. Jadi security kita pasang dengan CCTV, ditambah lagi namanya one gate system. Jadi siapapun yang datang ke komplek tersebut, perumahan tersebut harus melalui dari pos satpam. Dan itu jadi one way. Mau in mau out tetap dari sana gitu. Oh, semuanya dari sana. Yes. Berarti ada lah ya. Ini yang penting sebenarnya sih, ya kan? Untuk kayak CCTV, ya kan? Pantau siapa masuk siapa keluar, ya kan? Yes. Jadi dia pintu masuknya cuma satu aja ya? Ya, jadi minimalisir masa kejahatan yang lagi beredar sekarang kan gitu. Iya, boleh nggak saya menyimpulkan bahwasanya Ciptalent kali ini menghadirkan The Reach dengan berbeda dengan developer lain yang lebih pentingkan jual rumah lebih banyak daripada fasilitas. Betul. Supaya duitnya masuk lebih banyak. Betul. Dan terakhir penghuni semuanya berantam. Bisa nggak kayak gini, boleh ya? Boleh saja sih, karena memang konsep kita itu pengen ya lebih dari yang lain dan memberikan apa yang dibutuhkan oleh calon konsumen kita sih sebenarnya. Iya, jadi saya mau masuk lagi nih. Sepertinya saya kurang greget ini, bro. Boleh nggak kasih lagi kelebihannya apa lagi sih di hunian The Reach ini? Oke. Yang lebih detail lah, atau mungkin. ada kolam renang atau apa? Apa sih gitu loh? Tadi gitu. bilangnya fasilitas one stop living, apa sih sekarang gitu loh? Betul. Jadi kalau untuk saya menambahkan sedikit lagi mengenai row jalan itu, di dalam row jalan itu kita ada bagian dari developer yang kita tanamkan satu buah pohon, di setiap rumah masing-masing, dan itu tidak boleh diganggu gugat. Dalam arti kita memang benar-benar pengen satu komplek itu benar-benar asri gitu, kemudian rapi, dan untuk view malamnya kita masukkan lagi beberapa sistem pencahayaan untuk yang ke pohonnya, bahkan ada yang khusus ke nomor rumah. Jadi ketika kamu berdiri di ujung komplek itu melihat kiri kanan rumah itu seperti lagi di lapangan terbang gitu kan, kayak kayak di villa-villa gitu kadang-kadang ya mungkin ya. Gitu. Resort Atau mungkin kalau yang pernah ke Bali resort Bali itu kita ngambil konsep-konsep seperti itu sih. Jadi nggak bosan. Lagi kelebihannya tolong. Tambah lagi coba. Wajib dong. Oke. Jelaskan fasilitasnya boleh nggak? Dikit lagi, fasilitas dikit. untuk yang kita The Reach ini kita siapkan hanya fasilitas. Untuk umum? Tidak untuk umum, hanya untuk penghuni. Penghuni. Ya, jadi di sana ada jogging track. Ya. Di mana kalian juga kadang orang pengen jogging, pengen sehat, tapi joggingnya di Itu nggak untuk umum ya? Enggak. Oke. Jadi kita kadang melihat ada orang jogging itu tapi di jalanan gitu. Bahaya kriminalitas ataupun kecelakaan, disenggol sepeda motor. Karena ini nggak usah lagi, karena kalian tinggal jogging track di dalam fasilitasnya aja. Kita sudah desain sedemikian rupa agar kalian benar-benar aman. Kemudian ada juga gazebo.
barbecue area dan itu hanya untuk penghuni aja. Kemudian yang paling beda dari yang lainnya adalah anti rayap. Jadi di rumah kita itu tidak menggunakan unsur kayu lagi, mulai dari kusennya, jendelanya, pintunya semua memakai bahan-bahan di luar dari kayu. Gitu. Ada tambahan lagi mungkin untuk fasilitasnya dari Pak Tobing? Kita untuk si The Ritz ini, si Kaya ini sebenarnya 14 manfaat, 14 feature. 14 feature. Untuk anak-anak bagaimana? Nah, ada juga manfaatnya gitu kan. Ada gardennya kan gitu. Taman bermain. Nah, mereka di taman bermain mereka bisa melakukan permainan tradisional boleh gitu kan, permainan boleh, dan kita kasih fasilitasnya juga untuk bermain, yaitu apa namanya, ayunan, jungkat-jungkit, kemudian musik tools. Musik. Ya, kita ada beli musik tools dari luar negeri. Jadi ada permainan di mana anak itu bisa bermain musik di sana. Iya. Dan yang paling penting buat kita apa, bro? Gym. Oh iya. Itu yang penting. Gitu. Fitness outdoor fitness outdoor gitu kan. Apalagi zaman pandemi, bro. Gitu. Makanya kenapa kita buat konsep Gugus One Stop Living tadi di zaman pandemi gitu kan. Udah deh, nggak usah kemana-mana. Olahraga di dalam rumahan aja ya. Mau nongkrong, olahraga, main-main, terus mau barbecue, kemudian duduk-duduk gabut di gazebo mungkin kan gitu kan. Kemudian juga apa lagi gitu kan? Ya bawa anak-anak, kita punya nanti kita akan ada icon gitu. Cluenya adalah seperti air mancur mungkin gitu kan. Tapi akan kita konsep penasaran gitu kan. Betul. Intinya sih fasilitasnya banyak banget. Instagramable lah. Instagramable. Dan satu lagi yang paling penting adalah karena banyak namanya sekolah online ya, pakai video. Jadi kita siapkan wifi gratis khusus di area fasilitas taman kita. Gitu. Jadi kalau ada kegiatan sekolah alam buat anak-anak, nah gitu kan. Cocok juga ya. Sekolah alam yang aman gitu kan di pemukiman. Nah, adanya di si Kaya, The Ritz, private. Gitu. Nah, kenapa ya? Kita juga buat imajinasi anak-anak itu biar lebih berkembang lagi, artinya secara IQ, EQ, SQ bahkan mungkin dan lebih alami ya. Gitu kan. Kita hidupkan suasana itu seperti itu. Bahkan sampai jembatan untuk bermain anak-anak juga kita buatkan. Kita desain juga. Karena kita mengerti mengerti ibu-ibu muda baru belajar mengurus anak gitu kan, perlu rangsangan untuk anaknya mau dimainin apa ya, anaknya mau dia seperti itu, rangsangan supaya nggak main gadget terus ya. Rangsangan ya, kok bahas aja kok rangsangan. Kalau aku pribadi, saya udah sebenarnya untuk fasilitas ini udah sangat tertarik nih, karena kan banyak nih fasilitasnya. Namun yang saya pengen lebih detail lagi sebagai calon pembeli rumah ini, level 5 dan juga 6, boleh nggak didetailkan apa sih kelebihan di level 5 dan level 6 nih? Untuk rumahnya 2 tingkat ya. Mana tahu terbuat dari emas kan lantainya. Lebar 5 dan 6 sih tidak terlalu signifikan. Hanya berbeda dari luas bangunan, kemudian lebar tanah saja sih. Ada sisa tanah. Ya, kalau sisa tanahnya ya kalau untuk yang lebar 6 dia kurang lebih sekitar 18 meter lah luasnya. Luasnya. Namun kan kalau misalnya lebar 6 itu dia lebih ke enak untuk kita bisa desain gitu. Dan arti kan kita punya, kalau misalnya desainer itu arsitek kan dia punya ruang lingkup, satu ruang itu minimalnya berapa kali berapa. Kalau satu kamar itu kadang orang 3x3 kan minimalnya nggak. Kalau misalnya kamu beli yang lebar 6, kamu bisa desainnya lebih gampang daripada yang lebar 5. Namun lebar 5 juga cukup untuk yang keluarga kecil yang 2 anak atau 3 anak masih bisa. Ya sesuai dengan kantong lah intinya. Kalau 2 juta sih banyak yang bisa beli loh, bro. Makanya itu pantas ya 70% harga sold out dia ya. Harga rokok harga apa ya? Harga rokok mungkin ya, atau harga kopi lah. Rokok 1 30.000. Harga kopi lah. Harga kopi lah. Baik, kita gak ngopi, gak ngerokok tiap hari lah ya. Harga kopi lah gitu. Lebih detail lagi dong kelebihan tipe lebar 5 dan 6 ini, mungkin dari segi fasilitasnya di dalamnya ada apa aja, mungkin dikasih free apa gitu, ada nggak ya? Atau nggak ada nih? Kalau untuk siap huni kita sudah berikan keramik. Siap jadi huni lantai 1, pastinya. lantai 2-nya catnya sudah kita berikan semua, dan juga ada kamar sih. Jadi benar-benar AC belum. AC enggak ya? Oke. Jadi baik bawa keluarga tinggal bawa baju sama perabot masuk lah. Iya. Terus kalau untuk ruko usahanya itu gimana tuh?
Nah, kalau untuk ruko usaha nih agak menarik sih menurut saya. Kenapa menarik? Kita memberikan 1 meter lorong di belakang untuk bisa buka pintu belakang. Yang sebenarnya kan dia kalau bisa didempetkan ke perumahan villa ya. Kan dia punya apa sinar mataharinya nggak masuk tuh kadang kan. Secara Hong Shui juga tidak bagus lah. Ada pintu depan, gak ada pintu belakang kan. Kalau kita sebagai developer yang memang mengejar profit ya, kita ya dempetkan aja. Dempetkan benar. Otomatis bisa tambah unit lebih banyak lagi, bener kan? Tapi kita memikirkan konsep di mana si penghuni ruko ini kalau misalkan dia mau ke fasilitas atau ke dalam komplek itu jam-jam 1-2 malam, dia nggak perlu melalui buka pintu depan lagi. Betul. Karena kan jam 1 mungkin udah tutup nih gerbang one gate-nya gitu. Lebih aman lah. Nah, terus kalau untuk ukuran sama spek dia punya rukonya gimana sih? Nah, kalau untuk speknya sendiri itu 2 tingkat, lebarnya 5. Jadi kalau misalnya kita tahu itu ruko biasanya kan 4 meter. Jadi kita di sini benar-benar di bawah Anda bisa usaha, di atas Anda bisa jadi hunian. Jadi dia lebih ke multifungsi lah. Kemudian dilengkapi juga di belakangnya ada kelebihan tanah kurang lebih sekitar 3 sampai 5, kurang lebih sekitar 15 meter lah luasnya. Itu bisa digunakan lagi untuk pembangunan. Nah, yang uniknya lagi adalah ruko ini kayak konsepnya alfresco dining. Jadi kalau mungkin yang tahu Eropa style gitu, di depannya kurang lebih sekitar 4 meter sampai 5 meter itu bisa digunakan untuk taruh meja makan ataupun kursi, mungkin yang mau buka cafe shop, cafe atau mungkin restoran gitu ya. Kenapa memilih ruko di The Ritz ini? Pasti orang mikir kenapa harus apa sih keunggulannya? Apa sih kenapa harus jualan di sini sih gitu. Yang pertama adalah kita punya sekitar 50 unit lebih. Dia saling berhadapan dan jalan besarnya itu sekitar 9 sampai 11 meter. Row-nya ya. Yes. Dan di row-nya itu kita akan pakai bukan lampu jalan biasa. Kita akan pakai lampu yang sedang kita pesan sekarang, dia benar-benar artistik banget dan instagramable. Jadi benar-benar lampunya bakal terang dan kalau lagi berdiri gini, lagi lihat ke ujung rukonya itu saling berhadapan, kita seperti lagi di luar negeri gitu mungkin lebih ke Eropa lah ya. Yes, Eropa mungkin atau Singapura. Kurang lebih kita nggak pakai konsep sana sih. Intinya sih lebih ke wah gue kayak lagi berlibur setiap hari nih gitu. Ya. Nyaman lah udah setelah tinggal lah ya. Dengan 300-an juta ini ruko berapa sih? Average-nya sih lebih 300 ke 350. 300 ke 350. Di bawah 350. Ini keterlaluan murahnya loh, ruko loh bro. Maka itu. Bisa untuk dagang lagi, dagang. Bisa dicicil lagi. Dan satu lagi informasi paling penting adalah di daerah kita ini sudah dikelilingi 4.000 kepala keluarga. Otomatis itu adalah calon-calon konsumen untuk bisnis kalian ke depannya. Apakah dia buka restoran, laundry, apotek atau yang lain-lainnya. Kalau saya lompat sedikit boleh nggak? Saya mau bertanya masalah bentuk bangunan nih. Bentuk bangunan kalau di komplek yang saya beli sekarang, bro, itu kan terserah. Harus disensor ya. Terserah pemilik rumah nih. Dia mau ganti jadi kayak rumah klasik boleh, dia mau ganti mau jadi hancurin boleh. Kalau di sini peraturannya gimana ini? Ya. Soalnya kalau semuanya bisa dihancur-hancurin kan jelek kan. Modelnya jadi lari semua kan. Ya. Jadi kalau misalnya kita kembali lagi ke developernya ya, karena ke developer ada yang memang acu tak acu, kemudian ya udahlah gue udah jual kok, lu mau ngapain suka lu lah. Gitu. Dia naikkan bangunan di depan atau di atas, menghalang cahaya kita, menghalang angin kita. Benar. Terjadi apa? Kita akan cekcok. Gitu. Nah seperti yang saya bilang sebelumnya, kita akan memberikan apresiasi buat mereka nih yang benar-benar mengikuti standarisasi dan kerapian atau peraturan dari developer. Contohnya tidak boleh merubah bagian depan. Dan kita benar detail sampai seperti saya bilang tadi ya, desain dari pagarnya tingginya berapa, warnanya apa, bentuknya bagaimana, kita sudah memberikan standarnya kepada penghuni. Dalam arti ya kita bilang kalau kamu bisa mengikuti peraturan dari kita akan memberikan apresiasi sebesar voucher jutaan. Dalam arti ada yang 5 juta, ada yang 7 juta, itu free buat si penghuni. Selama dia mengikuti peraturan kita, dia boleh gunakan voucher itu untuk pasang jejak sendiri ataupun melakukan pembangunan sendiri gitu. Peraturan keindahan. Yes. Intinya tetap ada lah ya, ada peraturannya supaya semuanya tetap bagus. Kita langsung saja bro. Aku udah langsung aja nih, ada promo nggak sih? Ya kan? Ini yang paling demen orang ya kan. Yes. Kalau promo
Monggo. Apa gimana tuh? Apa nih cepet nih? Ayo. Jadi kita punya deadline ya. Deadline-nya itu sampai 30 Januari ini. Jadi mungkin hanya sisa 30%. Jadi program yang paling kita tawarkan itu adalah beli 1 rumah dapatnya 2 rumah. Wow. Apaan tuh? Gimana tuh maksudnya? Oke, jadi kita akan undi 1 unit rumah khusus untuk seluruh pembeli The Ritz. Oh, salah satunya bisa dapat lah gitu maksudnya. Benar. Dan di luar itu ada lagi 2 sepeda motor, ada 4 televisi LED, ada beberapa gram emas, AC, dan juga setiap pembelian itu 1 orang akan dapat lucky dip. Isinya mungkin bisa seperti rice cooker, oven, handphone, blender, handphone belum. Oh, handphone belum. iPhone 12. iPhone 12, iPad, mana tahu kan. Mungkin ke depan bisa itu. Belum tentu kan belum pasti enggak gitu. Karena kan masih banyak lagi nih, kan. Bisa jadi. Sebentar kita fokus dulu. Tadi kan beli rumah, beli 1 rumah dapat 2 nih. Betul. Saya beli ruko dapat ruko dong. Bukan. Jadi kita ada tentukan 1 unit rumah untuk dijadikan hadiah. Hadiahnya ini yang perumahan atau yang ruko nih? Rahasia lah. Rahasia juga. Astaga. Intinya hadiah utamanya rumah lah. Yes. Serta masih banyak lah ya, ada TV dan lain-lain lah ya, masih sebagai hadiahnya. Nah, kalau untuk payment nama, cara pembeliannya ribet nggak sih? Kalau untuk ribet sih enggak, tapi kita menyediakan 3 payment. Yang pertama ada cash, itu ada diskon tambahan lagi. Cash keras. Yes. Jadi kita ada diskon tambahan lagi. Nominalnya berapa kita mungkin juga ada rahasiakan. Kemudian ada cicilan bertahap, jadi itu akan langsung bayar ke developer. Kurang lebih 1 tahun itu free bunga. Oke. Daripada menggunakan pembayar bank harus bayar ini itu lagi kena bunga lagi gitu. Yang ketiga adalah KPR melalui perbankan. Dan kita sudah kerjasama dengan beberapa perbankan di secara skala nasional ya, ada beberapa bank konvensional yang benar-benar bisa support kita konvensional dan maupun syariah. Gitu. Nah sekarang kan masa pandemi nih, untuk cicilan kan agak berat sebenarnya kan, untuk mau ke KPR bank atau apa, mungkin bank juga masih membatasi gitu kan. Sulit nggak untuk memohon KPR ini sekarang kalau melalui The Ritz atau Ciptalend? Kalau untuk sulit sih enggak. Karena kita benar-benar dari iklan kita, dari pasar kita benar-benar nyerang ke beberapa orang yang dalam arti sebagai seorang karyawan. Jadi kalau untuk gaji 2-3 juta kan saya rasa masih banyak lah ya. Selama dia karyawan tetap ataupun karyawan kontrak dan gajinya memang masuk ke rekening, itu kan dipermudah, sangat mudah sekali. Hanya cukup itu aja sih. Yang penting gajinya masuk ke dalam rekening atau payroll, itu udah bisa langsung di-approve. Oke, dan untuk Jompo Lovers jangan lupa ya, pastinya Ciptalend sudah menyediakan satu perumahan yang luar biasa, The Ritz, dengan harga 200-an juta saja, mendapatkan fasilitas yang banyak, asik. Buy one get one, coy. Dijamin Anda buka pintu tidak melihat pintu orang. Itu yang penting ya kan. Oke, mantap sekali ini. Masih ada nggak kira-kira yang mau disampaikan mungkin? Dari mungkin. Konsep Ciptalend kali ini kita memang sudah susun rapi, susun bagus. Kita kasih struktur mulai dari seperti apa mau kita buat, mau kita lakukan untuk para pengejar mimpi kan gitu. Karena kita yakin bahwasanya yang kita hadirkan si The Ritz ini adalah salah satu impian yang dicari kan gitu. Jadi kita punya hal seperti ini karena kita juga ya kita punya visi misi kan tentunya kan gitu. Nah, kita akan kejar bagaimana kita nanti bisa besar, karena kita yakin semakin kita besar maka kita semakin besar juga membantu orang-orang untuk mewujudkan impiannya. Yang pertama mungkin punya rumah. Luar biasa, betul. Mungkin yang terakhir boleh dari manajer marketing sih. Saya mau beli, mau cari siapa sih ini? Ini penting dong. Saya mau cari kemana? Saya harus ke lokasi atau ke kantor mana? Mungkin Instagramnya untuk informasi lebih lengkap. Ya kan? Boleh. Jadi di luar dari website kita ciptalend.com. Kemudian ada Instagram kita juga, Ciptalend Development. Nanti kita akan bisa deskripsi ya. Boleh taruh di bawah nanti. Dan juga di dalam itu sudah ada kantor kita, alamatnya di mana, kantor, nomor telepon kantor, dan juga nomor telepon dari di Instagram udah lengkap lah ya. Lengkap ya. Lengkap semua. Guys, jangan lupa untuk segera follow Instagram dari Ciptalend Development ya tadi ya. Serta boleh browsing juga di ciptalend.com. Yes. Yep.
Terus mungkin ada pesan untuk Jompa Lovers dari Pak Tobing dan Bro Mike. Kita di Ciptalent punya budaya kerja gitu kan, yang pastinya budaya kerja ini akan berpengaruh menjadi budaya diri sendiri gitu kan. Apa yang kita kerjakan pasti dasarnya prinsipnya budaya ini, gitu ya. Di Ciptalent kita punya 5 budaya cipta gitu. Kemudian 5 budaya cipta ini kita kemas menjadi satu quote, gitu kan, satu quote. Nah, mungkin saya bisa share quote atau kata-kata ampuh dari kami. Gitu kan. Langsung kemari saja Pak. Apa tuh? Ciptalent, stay positive, stay on learning, stay growth, and stay on fire. Ya. Asik. Nice, great man. Mungkin ada lagi tambahan dari Mike? Mungkin buat calon konsumen kita pembeli The Ritz, ingatlah bahwa kalian bukan hanya membeli sebuah rumah, tapi kalian membeli jati diri, membeli pride, membeli privacy, dan juga membeli kebanggaan. Di mana kebanggaan sebagai seorang yang bisa membahagiakan orang tua. Dan satu lagi, disinilah The Ritz kita wujudkan impian Anda seperti berlibur di luar negeri setiap hari. Itu aja sih. Asik. Guys, dapatkan kesempatan untuk mendapatkan rumah. Beli rumah dapat rumah satu lagi, berarti beli satu dapat 2. Serta masih banyak hadiah yang bakal diundi, dan banyak juga lucky dip yang akan disediakan setiap transaksi sebelum tanggal 30 Januari Buruan, 2021. ya kan, mana tahu kan hadiah Imlek, ya kan. Kita mau kan dapat dekat Imlek, ya mana tahu, ya kan. Dia proses beli rumah dapat rumah lagi pas di hari Imlek, ya kan, lucky dipnya. Oke, thank you Mike dan juga Tobing sudah bagi-bagi kepada kita. Ini luar biasa infonya. Semoga saya juga menjadi salah satu calon untuk beli ya. Guys, jangan lupa untuk tetap streaming di cityradio.id setiap hari Sabtu jam 1 siang. Dan untuk full videonya bisa cek di YouTube Jompal Channel. Kita akan jumpa lagi dalam kesempatan. Bye bye. Oke, bye bye.